Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat digital, dimanapun kalian berada, semoga kalian sedang sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit berbagi bagaimana cara membuat sebuah ribbon ya. Kalau di video saya yang sebelum-sebelumnya lebih kepada bagaimana cara memasukkan sebuah foto ke dalam Twibbon ya, baik itu melalui aplikasi CorelDRAW maupun tanpa aplikasi sekalipun. Oke, untuk informasinya bagaimana cara memasukkan foto ke dalam Twibbon tanpa aplikasi maupun menggunakan aplikasi, teman-teman bisa cek informasinya di atas. Oke. Nah, oke, di sini kita akan mendesain sebuah Twibbon ya teman-teman. Di sini kita menggunakan aplikasi desain Corel ya. Saya di sini menggunakan X7 ya. Teman-teman silahkan boleh menggunakan aplikasi CorelDRAW yang versi yang lain ya. Jadi saya di sini sudah ada contohnya ya. Jadi ini yang permintaan dari klien kemarin, diminta untuk dibuatkan Twibbon ya untuk suatu webinar gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman ya, sebelum kita masuk ke desainnya, pasti teman-teman juga mengalami apa yang saya alami gitu. Jadi biasanya tuh klien tuh minta minta dan hanya menyerahkan, nggak jarang sih ya, maksudnya pasti hanya menyerahkan tema dan hanya judul gitu. Jadi masalah desain, bagaimana konsepnya, apa segala macam itu diserahkan kepada kita seperti itu. Jadi saya punya tips dan trik untuk teman-teman untuk yang suka mendesain Twibbon ya. Walaupun di sini Twibbon itu ukurannya kecil ya, tapi tidak tidak kalah sulitnya dengan membuat pamflet, banner maupun poster seperti itu. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya buntu imajinasinya seperti saya gitu ya, yang tingkat imajinasinya pendek seperti saya, teman-teman bisa menggunakan trik dan tips ini. Teman-teman bisa pertama mencari referensinya. Pertama, teman-teman bisa cari referensinya dari Mbah Google ya. Dari Mbah Google, teman-teman ketikkan aja di kolom search itu Twibbon gitu, nanti bakal timbul tuh banyak gambar-gambar Twibbon. Nah, teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari situ. Kedua, teman-teman bisa mengunjungi situs www.twibbonize.com ya. Jadi di situ tuh khusus untuk banyak-banyak Twibbon ya. Twibbon yang dari beberapa instansi gitu. Jadi teman-teman bisa lihat situ Twibbon hampir 600 halaman ya. Jadi teman-teman bisa mengunjungi situs itu untuk mendapatkan referensi dari Twibbon yang biasa saja sampai yang luar biasa di situ ada. Oke. Nah, kita langsung aja ke langkah desainnya ya. Di sini langkah pertamanya teman-teman ya. Saya masuk ke buat lembar baru aja. Nah, di sini saya menggunakan ukuran satuan milimeter ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya, mau sentimeter kah, mau milimeter, mau kilometer, terserah, yang penting bentuknya persegi ya. Semakin minim ya, semakin kecil atau semakin ini ukuran Twibbon yang kita buat di Corel itu akan mengurangi beban dari komputer kita ya atau laptop kita, karena kalau makin besar itu akan membebani kinerja Corel itu sendiri ya. Jadi saran saya dibuat seminim mungkin aja. Oke, di sini saya sudah membuat lembar kerjanya. Bentuknya kebanyakan ya persegi ya. Twibbon tuh kebanyakan bentuknya persegi. Oke, di sini saya sudah membentuk lembar kerjanya. Jika sudah seperti ini, teman-teman, oh ya, untuk ini hanya tool bantuan aja untuk memposisikan nanti suatu objek itu mau disimpan di tengah, pas-pasnya seperti apa itu nanti bisa menggunakan ini ya. Oke, langkah pertamanya teman-teman buat dulu backgroundnya ya. Sini teman-teman bisa secara manual begini, terus teman-teman bisa samakan ukuran yang pertama tadi dengan ukuran yang kita akan buat. Saya punya cara cepat ya, teman-teman klik aja di sini secara cepat 2 kali di rectangle tool ini. Nah, maka otomatis akan ada bentuk yang menyesuaikan dengan lembar kerja kita. Itu ukurannya sama seperti lembar kerja kita. Nah, ya.
Ini untuk memposisikan objeknya berada di tengah ya, pas teman-teman tekan aja huruf P di keyboard, maka dia akan otomatis berada di tengah lembar kerja ya. Tidak keluar sedikit pun, seperti itu. Jika sudah seperti ini, teman-teman tentukan warna Twibon itu mau warna apa backgroundnya ya. Karena di sini kliennya minta minta warna biru ya, warna biru-biru gitu. Bisa pakai warna biru kayak gini ya. Nah, jika sudah menentukan seperti ini, teman-teman tinggal membuat lingkaran. Nanti lingkaran ini kan fungsinya untuk apa namanya? Untuk fotonya itu sendiri. Gitu. Nah, ini kan lingkarannya sempurna nih. Untuk membuat lingkaran sempurna, teman-teman di keyboardnya silahkan menekan bersamaan Ctrl Alt ya, baru tekan ini. Baru teman-teman tarik, terserah mau kiri ke kanan, bawah ke atas, terserah. Maka dia akan ada lingkaran yang sempurna ya. Tadi sama mau memposisikan di tengah, tekan aja huruf P, maka dia akan berada di tengah secara otomatis. Nah, langkah ketiga, teman-teman tinggal mengcrop ya, biar nanti di tengah-tengahnya ini transparan ya, untuk memasukkan fotonya. Biar bolong lah istilahnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa search all ya, pilih semua. Baru teman-teman di sini klik yang nomor 3, yang nomor 2 ini ya. Maaf. Trim ya. Klik aja trim. Nah, maka otomatis yang tadi background kita tadi yang kita buat itu akan akan kekar sempurna. Tengahnya jadi bulat ya kayak gitu. Ini teman-teman kalau mau pakai lagi boleh, mau dihapus juga boleh. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat langkah-langkah yang agak rumit ya, yaitu ornamennya atau hiasan-hiasannya. Nah, kayak gini juga sih cukup sih, memang kan kurang menarik gitu. Nah, tadi fungsinya lingkaran tadi itu kita gunakan untuk ornamen ya, yang di pinggir-pinggirnya sini. Nah, kembaliin aja. Nah, ini. Nah, untuk ininya, misalnya teman sudah hapus kayak tadi ya. Untuk mengembalikannya teman-teman Ctrl Z aja. Sama kayak di Wood. Nah, ini sama di tengah. Kan tadi itu ornamennya di pinggir-pinggir tuh. Teman-teman tinggal buat aja ukurannya lebih besar dari lubang ini. Tekan huruf P. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman silahkan tekan ini ya, Alt. Dan terus teman tarik dari satu sisi ke sisi yang lainnya sesuai dengan kebutuhan ya. Dari sini sampai sini. Nah, jika dia kembali ke bentuk lingkaran pecah kayak gini, teman-teman klik aja lagi kayak gini. Di sini art ini. Nah, jika sudah seperti ini kan ketebalannya masih kurang ya. Teman-teman atur aja garis luarnya setebal-tebalnya sesuai dengan kebutuhan. Saya ingin coba 8. Sepertinya kurang. Coba 16. Nah, sepertinya 16 cukup. Jika sudah seperti ini, teman-teman sesuaikan lagi ya. Mau dia itu bentuknya kayak gimana? Kayaknya ini udah pas. Nah, teman-teman klik di tengah ya. Kan yang ada X-nya ini untuk mengubah bentuk lingkaran tersebut. Jadi dia bisa digeser ke atas sedikit. Disesuaikan. Di bawah juga bisa digeser sedikit. Seperti itu ya. Sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sepertinya kurang sempurna ya. Oke, seperti ini aja lah. Nah, jika sudah seperti ini kita buat lagi yang lainnya. Teman-teman boleh ya lagi lingkaran. Lingkarannya lebih besar. Kurang besar. Nah, yang kedua ini kan lingkarannya agak besar ya. Yang ketiga maksudnya. Nah, tekan lagi yang ini. Teman-teman atur.
mau diposisikan di mana. Seperti ini, tekan lagi arts, tuh atur ukurannya ya. Nah, oke, saya rasa pas. Terus biar teman-teman nggak pusing ya, ini kan nanti kan di sini juga ada ya. Terus mau pengen kayak gini besarnya sama seperti di sebelah kanan, teman-teman bisa ini ya, Ctrl D di keyboard, maka akan ada duplikatnya ya, seperti ini. Teman-teman tinggal ini aja, mirrorkan, terus taruh di sebelah kanan seperti ini. Nah, diatur posisinya. Oke, seperti itu. Terus ya sudah seperti ini, kita buat lagi yang lain. Atau di bagian ini kita percepat aja ya biar ini, karena pada dasarnya sama aja. Warnanya tetap seperti itu. Terus kita mau masukin kayak garis gitu ya, angkanya sama, warnanya biru cerah gitu, kayak gini. Kita sesuaikan dulu di luar. Kayak gini. Ya sudah seperti ini, teman-teman duplikat aja. Nah, satunya teman-teman masukin ke sini. Tapi ini dirubah dulu ke dalam bentuk convert outline to object ya, biar bisa memasukkan objek lain. Terus yang keduanya ya juga sama. Ini teman-teman convert. Oh ya, di sini bacanya objek ya teman-teman. Kalau misalnya kita sama menggunakan controller X7 tapi kok nggak ada bacaannya objek, berarti teman-teman klik di Windows ya. Terus nanti ada mana ya? Bentar. Tour color workshop. Nah, nih ya, workspace ini ya. Di Windows ini kalau saya kan menggunakan Delphoot ya.
Kalau misalnya klasik itu di sini tulisannya bukan objek tapi range ya. Itu teman-teman silahkan rubah tapi pada dasarnya sama aja. Oke, kita kembali ke sini. Ini kita rubah dulu. Oke, sudah dirubah seperti ini. Tinggal masukkan ini. Oke, kita atur posisinya. Nah, gitu ya teman-teman. Soal ada garis memotong gitu. Terus, oh iya saya lupa lagi di bawahnya ini ada juga. Kita duplikat aja. Kita X. Nah, di luar. Ctrl V. Sini kita rotasi. Rotasinya manual aja. Gua mau otomatis teman-teman bisa sini ya. Ini warnanya sama kayak warna background. Jadi seolah kepotong gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian buat ada kayak lingkarannya gitu. Kurang. Kurang lebih pas ya. Satu. Kurang. Nah, sudah seperti ini. Kita masuk ke ornamen yang ada di bawah. Dan itu bagian agak rumitnya. Kita coba buat. Ini ya. Nah, seperti itu sempurna. Kita buat ke bagian yang kedua ya teman-teman. Jadi di bawahnya ada ornamen kayak gini ya itu. Jadi saya buatnya nggak sama persis seperti ini ya teman-teman. Saya buat mirip-mirip aja ya. Dasarnya sama. Ini di situ warna kuning. Kalau sudah dirubah jadi bentuk sini tadi ya, convert outline itu teman-teman bisa klik kanan di sini ya untuk mewarnanya jadi warna kuning ya. Nah, sudah seperti ini. Kita buat ornamen di bawah. Teman-teman untuk buat ornamen di bawah, teman-teman bisa menggunakan di sini ya. Di sini klik yang ada segitiga kecilnya itu. Dari sini menggunakan pen karena nah maksudnya apa namanya? Tool yang biasa saya gunakan adalah pen. Kalau teman-teman misalnya expertnya menggunakan apa namanya? Freehand, terus 2 point line, bezier dan lain sebagainya silahkan. Tapi saya biasanya menggunakan ini ya untuk bentuk suatu objek kayak gini. Nah, oke, kita buat dulu. Ini buatnya apa yang namanya teman-teman? Pertama itu nggak usah terlalu ini rapi-rapi amat. Nah, setelah udah seperti ini baru teman-teman rapikan ya. Kan di sini tur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, di sini. Kayaknya terlalu tinggi ya teman-teman. Apa-apa. Ini kita hapus saja. Nah, lebih seperti ini. Seperti pinggirnya. Nah, sini warnanya agak cerah gitu ya teman-teman. Seperti ini warnanya. Kita hilangin garis luarnya. Untuk menghilangkan garis luar suatu objek, teman-teman klik kanan di bagian ini ya. Bila ada warna ini atau X ini, maka outline-nya hilang ya, warna atau garis luarnya tidak ada. Oke, sudah seperti ini, teman-teman duplikat aja, Ctrl D. Ya. Situ biar mudah kita ganti warnanya. Taruh di belakang. Sudah seperti ini. Tarik ke atas. Nah. Oke. Oh, kayak gitu ya teman.
dia itu agak masuk seperti ini. Oke. Oke. Oke teman-teman, kayaknya kurang lebih kayak gini ya. Cepat-cepat aja di bagian ini karena nanti yang kiri sama yang kanannya kurang lebih sama. Oke, teman-teman, di sini sudah membuat yang kanannya juga. Ya, kita nambahin beberapa ornamen di sini ya. Jadi ada ornamen lingkaran-lingkaran gitu. Teman-teman di sini bisa cari di Google ya atau buat sendiri. Saya sini lebih pilih buat sendiri aja. Oke teman-teman, tadi kan teman-teman lihat ya, ketika saya mau mencoba menggeser ornamen ini, yang tergeser malah backgroundnya. Jadi kalau teman-teman takut apa namanya backgroundnya bergeser, teman-teman bisa klik kanan, terus lock object. Ya, jadi walaupun teman-teman klik begini pun dia tidak akan bergeser. Oke teman-teman, di sini kan yang ini ada di depan objek yang biru sama yang oranye ini ya. Kita pengen dia itu berada di belakang ya. Teman-teman mudah, teman-teman bisa di keyboard itu tinggal control back down ya. Terus back down sampai dia ke belakang. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman bisa klik kanan, terus ada order, baru ada bacaan. Ini mau di paling depan, ini mau di paling belakang. Nah, ini yang saya maksud tadi, control back down. Ya, atau bisa langsung ini ya, mana ya? Ini. In front, di depan. Ini. Nah, makanya ada di depan. Terus order, klik behind yang ini. Lagi karena kita pengen menyembunyikannya di belakang order ini, klik aja lagi. Nah, di duplikat aja. Oke teman-teman, desain awalnya udah selesai ya. Ya kita rapiin ini misalnya kayak gini, ini apa namanya? Masih keluar garis. Teman-teman bisa masukin semua ke ini ya. Ininya tadi apa namanya? Backgroundnya. Teman-teman klik kanan lagi, buka kuncinya dulu. Contoh yang ini kita klik kanan, baru ada sini bacaan power clip inside, baru klik di bagian background ini, maka dia akan berada di dalamnya. Lakukan hal yang sama ke beberapa objek yang pengen teman-teman rapikan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, selesai ya. Kita mendesainnya, tinggal memasukkan beberapa ornamen. Contoh di sini, ini ya, tulisan-tulisan ini teman-teman bisa mengkreasikan sesuai dengan kebutuhan. Terus terakhir tadi kita kasih di sini kayak warna hitam-hitam gini, ditransparankan seperti ini. Ya, jadi untuk mentransparankan objek ya, teman-teman bisa. Oh ya, sebelum itu teman-teman tadi kan udah saya bicara sini ada jendela Alij and Distribute, ini gunanya untuk mempaskan objeknya itu berada di tengah-tengah. Contoh ini kan
belum berada di pas-pas garis tengah ya, teman-teman bisa klik ini. Nah, maka dia akan berada di tengah-tengahnya. Untuk mentransparankan objeknya, teman-teman bisa klik bagian ini. Ini ada transparan tool. Klik aja, baru di sini akan ada timbul tool untuk mau transparannya bagaimana. 30 kayaknya cukup ya. Enter, kurang lebih kayak gitu. Ya teman-teman, sudah jadi ya. Jadi kalau untuk ini kurang lebih sama ya. Ini cuma beda beberapa warnanya. Jadi Twibbon kita sudah jadi. Tinggal masukkan beberapa kayak tadi tulisan, terus ini di sini ada beberapa logo ya. Jadi itu tinggal dimasukkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini untuk untuk ini, oke teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana setelah Twibbon yang kita desain itu agar bisa digunakan oleh klien kita tanpa dia harus menggunakan aplikasi Corel ya untuk memasukkan foto ke Twibbon tersebut. Jadi nanti saya jelaskan di bagian akhir setelah video desain ini ya. Jadi nanti tuh di situ ada bagaimana cara memasukkan Twibbon ke dalam maksudnya masukkan foto ke dalam Twibbon ini tanpa menggunakan aplikasi. Jadi tadi itu fungsinya dari www.twibbonize.com tadi ya. Jadi masukin foto tanpa menggunakan aplikasi. Oke, kita lanjut ke bagaimana caranya. Oke teman-teman, kita lanjut ke langkah bagaimana cara memasukkan foto ke dalam sebuah Twibbon tanpa aplikasi ya, yaitu dengan menggunakan twibbonize.com tadi. Jadi teman-teman klikkan aja di situ di browser teman-teman www.twibbonize.com atau linknya nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman, bisa langsung klik aja. Jadi melalui situs ini teman-teman bisa menge-share Twibbon yang sudah teman-teman desain ya. Nanti klien itu cukup melalui situs ini, dia tinggal mengunggah fotonya, maka nanti otomatis foto dia dengan Twibbon kita sudah menyatu ya. Jadi langkah pertamanya di sini teman-teman ketika sudah seperti ini, teman-teman login dulu ya. Di sini kalau saya sudah mentranslatekan halamannya ini. Ya, di sini bacanya gabung atau login, teman-teman login ya. Jadi di sini loginnya ada bisa menggunakan 3 akun, pertama dengan akun Google, kedua dengan Facebook, ketiga dengan Twitter. Dari sini masuk dengan Facebook aja. Oke teman-teman, saya sudah berhasil login ya. Di sini kalau sudah teman-teman berhasil login, ada bacaannya membuat baru ya. Nah teman-teman klik aja. Setelah itu teman-teman kasih judul, misalnya Twibbonnya itu tentang apa. Ini misalnya Twibbon tutorial misalnya, seperti itu. Terus ini teman-teman bikin alamat URL-nya, misalnya Twibbon tutorial. Twibbon tutorial. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Nah, ini kayak kalau masih kayak gini, masih merah begini berarti masih belum sempurna ya teman-teman. Twibbon internasional. Nah, ketika sudah ada hijau seperti ini, ada contohnya, berarti alamat URL-nya sudah cocok. Nah, ini deskripsikannya. Setelah teman-teman mau deskripsikannya kayak gimana, terus ini baru kita unggah Twibbon yang tadi kita desain. Unggah Twibbon. Oke, di sini jadi kita dulu Twibbonnya. Contohnya ini ya. Jadi ini formatnya sudah PNG ya teman-teman. Jadi Twibbon yang diupload itu harus dalam bentuk PNG. Ya, jadi biar tengahnya ini transparan. Langsung aja klik open. Nah, seperti ini ya jadinya. Jadi kalau emang ini sudah memenuhi syaratnya, pasti ada gambar kayak gininya ya teman-teman. Ini boleh teman-teman tambah captionnya apa aja.
Nah, itu teman-teman tinggal klik membuat. Kita tunggu sebentar diproses. Oke. Jadi udah selesai teman-teman. Jadi kayak gini, begini jadi hasilnya ya. Jadi nanti teman-teman copy aja linknya, terus nanti teman-teman share ke teman-teman ya, apa? Ke sahabatnya teman-teman. Ini salin. Nah, contoh saya di sini sudah menyalinnya, terus kita copy ke halaman yang apa? Ke tab, masuk ke tab baru. Ini kita enter. Tunggu sebentar. Nah, nanti klien kita tuh akan tampilannya seperti ini. Jadi dia itu nanti cukup mengunggah gambar sini seperti ini. Contoh, ntar bisa digambarin dulu. Contoh ini ya. Oke, jadi menggunakan Tuibonize ini teman-teman tidak perlu menggunakan aplikasi lagi ya untuk memasukkan foto ke Tuibon tersebut. Nah, tinggal teman-teman atur seperti ini. Oke, begini pas ya. Sebentar. Nah, begini pas. Ketika sudah teman-teman atur dan merasa sudah pas, teman-teman langsung aja klik unggah. Tunggu sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini sudah dalam bentuk siap unduh ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal unduh aja nanti. Di bagian pojok kanan fotonya ada kata unduhnya ini, download ya. Jadi ini sudah jadi, sudah siap teman-teman share aja. Jadi gitu ya teman-teman menggunakan masukkan foto ke Tuibon tanpa menggunakan aplikasi. Cukup menggunakan situs tuibonize.com ya. Jadi nanti klien teman-teman tidak lagi menggunakan aplikasi apakah, misalnya edit foto lagi, kan ribet. Jadi cukup nge-share alamat linknya aja ya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan info terbarunya tentang video digital blessing, tutorial berbasis digital, cara asik belajar digital. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.